Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh banyak suku bangsa. Kemajemukan inilah yang menimbulkan persepsi unik tentang Islam Indonesia dibandingkan dengan yang lainnya. Salah satu keunikan tersebut adalah kearifan lokal masyarakat Indonesia yang bercirikan moderasi atau wasatiyah, yaitu menempatkan diri sebagai umat pertengahan atau umatan wasaton, yaitu umat yang moderat. Ciri inilah yang sangat sesuai dengan ajaran Islam sebagai Islam yang rahmatan lil alamin atau membawa rahmat bagi alam semesta. Namun pernahkah terbayang di dalam benak kita bahwa Islam saat ini menjadi agama mayoritas di Indonesia adalah karena jasa dan prestasi para pendahulu kita yang telah berdakwah menyebarkan Islam tanpa kenal lelah ke seluruh penjuru Nusantara. Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, berbagai macam agama dan kepercayaan telah dianut oleh masyarakat Nusantara, antara lain animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Menurut hasil seminar masuknya Islam di Nusantara yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 20 Maret tahun 1963 di Medan, disebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-8 Masehi melalui dua jalur, yaitu yang pertama adalah jalur utara, yaitu rutenya dari Arab, Mekah, Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka hingga ke Nusantara. Adapun yang berikutnya yaitu jalur selatan, yang rutenya adalah dari Arab atau Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka hingga kemudian ke Nusantara. Daerah pertama yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara, kemudian menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sekitarnya. Dalam waktu singkat, Islam telah menyebar ke seantero di Nusantara. Mengapa Islam begitu mudah menyebar di wilayah Nusantara? Ada beberapa hal yang menyebabkan Islam begitu mudah berkembang di wilayah Nusantara. Antara lain yang pertama adalah adanya dorongan kewajiban setiap muslim untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua adalah adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah yang berdakwah kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga adalah adanya syarat masuk Islam yang begitu sangat mudah, cukup melafalkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat yaitu adanya persamaan hak dan kedudukan dalam Islam. Tidak ada sistem kasta di dalam Islam. Dan yang terakhir adalah adanya peran raja-raja Islam di berbagai wilayah Nusantara yang berdakwah kepada rakyatnya. Strategi masuknya Islam ke wilayah Nusantara adalah dengan cara yang damai dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Nusantara berada pada wilayah strategis yang menghubungkan jalur perdagangan laut antara Eropa, Cina, dan daerah lain di Asia. Para saudagar dari seluruh dunia, termasuk para pedagang muslim, berdagang melalui jalur tersebut. Para saudagar muslim ini banyak yang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara. Para ulama dan mubaligh didatangkan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah dengan melalui pernikahan. Banyak penguasa pribumi yang tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para saudagar muslim tersebut. Sebelum menikah, sang gadis akan menjadi muslim terlebih dahulu.
pernikahan secara muslim antara saudagar muslim dengan penguasa lokal Nusantara ini memberikan kemudahan penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga, penyebaran Islam melalui jalur pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan langsung oleh ulama dan cendekiawan muslim yang berdakwah melalui pendidikan di pesantren, masjid, dayah, surau, dan langgar atau musola. Di tempat ini mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santrinya. Santri yang dipandang oleh para guru di pondok pesantren mampu untuk mengajar atau membimbing masyarakat dipersilahkan pulang ke kampung halamannya dan mendapatkan tugas mendakwakan Islam di kampungnya masing-masing. Adapun yang keempat, strategi melalui kesenian. Sebelum para dai Islam hadir di daerah, terlebih dahulu masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang merakyat. Salah satunya adalah wayang kulit yang digunakan sebagai media atau strategi mengembangkan dakwah Islam. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandang yang menggunakan alat tersebut untuk mengenalkan agama Islam. Adapun yang berikutnya adalah melalui jalur yang terakhir adalah melalui jalur pengobatan. Pengobatan dijadikan strategi atau cara ulama dalam penyebaran Islam kepada masyarakat Nusantara. Beberapa raja dan keluarganya masuk Islam setelah diobati oleh para ulama. Kemudian masyarakat yang mendengar melakukan pengobatan kepada para ulama tersebut.